Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Medasari dari Prodi Kesmas Unikal kelas 2A dengan NPM 0623016611. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ancaman tersembunyi penyakit kronis. Submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah ada beberapa materi, yaitu yang pertama ada faktor risiko, terus kemudian ada pencegahan dan juga tantangan masa depan yang bisa kita hadapi tentang ancaman tersembunyi dari penyakit kronis itu sendiri. Oke, materi yang pertama yang akan kita bahas adalah penyakit kusta. Nah, penyakit kusta ini sendiri adalah penyakit infeksi kronis yang sampai saat ini tuh masih dapat disembuhkan, dan juga penyakit ini menyebabkan lesi kulit dan juga kerusakan syaraf. Terus kemudian kondisi ini tuh bisa mempengaruhi kulit, mata, hidung, dan juga saraf perifer. Terus kemudian yang seperti yang ada di PPT, ini ada beberapa faktor risiko penularan penyakit kusta. Yang pertama itu adalah kontak serumah dengan penderita kusta, yang kedua itu adalah kontak tetangga, terus kemudian yang ketiga itu ada status gizi, kemudian yang keempat ada tingkat pendidikan, dan juga yang kelima ada kebersihan perseorangan. Jadi yang pertama, kontak serumah dengan penderita kusta. Jika kita ada satu anggota keluarga yang tertular penyakit kusta, maka tingkat risiko terinfeksi penyakit kusta pun di keluarga yang lain akan semakin tinggi karena terjadi kontak langsung dengan penderita kusta. Terus kemudian ada yang kedua itu kontak dengan tetangga. Kontak dengan tetangga juga tuh meningkatkan risiko terkena kusta karena semakin jarak tempat tinggal dengan penderita, semakin tinggi risiko terinfeksinya. Terus kemudian yang ketiga ada status gizi buruk. Nah, status gizi buruk ini juga meningkatkan risiko tertularnya penyakit kusta. Karena penyakit kusta ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium leprae, yang ini tuh kalau misalkan diri kita sendiri memiliki status gizi yang buruk, maka akan semakin rentan terkena bakteri itu. Terus kemudian yang keempat ada tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan yang diampu oleh seseorang, itu bisa meningkatkan pengetahuan, jadi lebih was-was untuk memilih lingkungan hidup atau tempat tinggal. Dan juga yang terakhir itu ada kebersihan perseorangan. Kebersihan perorangan ini sangat amat penting karena kebersihan yang buruk dapat meningkatkan risiko terkena kusta. Nah, seperti disebutkan, responden dengan kebersihan lebih tinggi terkena kusta itu adalah responden dengan kebiasaan jorok. Jadi kalau misalkan tidak mau terkena penyakit kusta atau penyakit kulit ini yang biasa menyerang kulit, mata, hidung ini, jadi kita harus menjaga kebersihan perorangan. Materi yang selanjutnya adalah faktor risiko DBD. Jadi DBD ini adalah biasa disebut juga dengan istilah demam berdarah. Nah, di sini terdapat 5 faktor risiko yang bisa menyebabkan DBD ini terjadi. Yang pertama itu adalah faktor risiko umur, yang kedua ada jenis kelamin, yang ketiga ada tingkat pendidikan, yang keempat ada kondisi ekonomi, dan yang terakhir adalah kebersihan perorangan. Yang pertama umur. Orang-orang yang umurnya lebih tua, jauh lebih tua, itu meningkatkan risiko DBD. Jadi orang yang lebih tua tuh memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena penyakit demam berdarah. Terus kemudian yang kedua ini menarik karena jenis kelamin, ternyata laki-laki itu memiliki risiko yang lebih tinggi terkena DBD dibandingkan dengan perempuan. Terus kemudian yang ketiga ada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan rendah itu dapat menyebabkan risiko yang lebih tinggi terkena demam berdarah dibandingkan dengan orang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi. Terus kemudian yang keempat ada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi ini adalah orang dengan kondisi ekonomi keluarga rendah memiliki risiko terkena penyakit DBD yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang dengan kondisi ekonomi keluarga yang baik. Terus kemudian yang terakhir ada kebersihan perorangan. Jadi kebersihan perorangan ini semakin
orang dengan kebersihan perorangan yang buruk memiliki risiko yang lebih tinggi terkena DBD dibandingkan dengan orang yang kebersihan perorangannya itu baik. Karena penyakit demam berdarah ini adalah penyakit virus yang disebarkan atau yang dibawa oleh nyamuk. Jadi wajar kalau misalkan orang dengan tingkat kebersihan yang buruk itu memiliki faktor risiko yang lebih tinggi terkena DBD dibandingkan dengan orang dengan kebersihan perorangan yang baik. Oke, next materi yang selanjutnya itu ada faktor risiko hipertensi. Nah, hipertensi sendiri adalah penyakit tekanan darah tinggi, yang dimana suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Nah, biasanya hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah di atas 140/90 dan dianggap parah jika tekanan di atas 180/120. Di sini juga di PPT sudah dijelaskan ada 5 faktor risiko. Yang pertama ada umur, terus kemudian yang kedua ada jenis kelamin, terus yang ketiga ada tingkat pendidikan, terus kemudian yang keempat ada kondisi ekonomi, dan juga yang terakhir ada kebersihan perorangan. Kita bahas yang pertama adalah umur. Seperti tadi faktor risiko DBD, ternyata pada penyakit hipertensi ini orang yang umurnya lebih tua juga terdeteksi itu memiliki risiko yang lebih tinggi terkena hipertensi dibandingkan dengan orang yang muda. Terus kemudian yang kedua, jenis kelamin masih sama seperti tadi faktor risiko DBD. Ternyata laki-laki juga memiliki risiko yang lebih tinggi terkena hipertensi dibandingkan dengan perempuan. Terus kemudian yang ketiga itu orang dengan tingkat pendidikan. Nah, orang dengan tingkat pendidikan rendah ternyata memiliki resiko yang lebih tinggi terkena hipertensi dibandingkan dengan orang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi. Terus kemudian yang keempat ada kondisi ekonomi. Ternyata kondisi ekonomi ini juga sangat berpengaruh dengan faktor risiko hipertensi, dikarenakan orang dengan kondisi ekonomi keluarga rendah memiliki risiko yang lebih tinggi terkena hipertensi dibandingkan dengan orang dengan kondisi ekonomi keluarga baik. Jadi biasanya orang-orang tua gitu mendefinisikan tekanan darah tinggi ini itu seperti penyakit yang disebabkan oleh banyak pikiran, seperti kebutuhan dan lain-lain. Jadi wajar kalau misalkan orang dengan kondisi ekonomi keluarga rendah memiliki risiko hipertensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi ekonomi yang baik. Nah, kemudian yang kelima ada kebersihan perorangan. Orang dengan kebersihan perorangan yang buruk memiliki risiko yang lebih tinggi terkena hipertensi dibandingkan dengan orang dengan kebersihan perorangan yang baik. Nah, seperti penyakit-penyakit yang lain tadi seperti kusta, DBD, hipertensi juga sama seperti itu. Masih penting, kebersihan perorangan itu masih sangat penting. Nah, kemudian yang akan kita bahas selanjutnya ada faktor risiko diabetes. Diabetes sendiri itu ternyata ada beberapa tipe. Yang pertama itu ada kencing manis, yaitu diabetes sendiri. Terus kemudian ada diabetes mellitus tipe 2, diabetes tipe 1, dan juga ada pradiabetes. Nah, karena kita bahas ada diabetes, jadi diabetes ini tuh biasanya disebut dengan penyakit yang mengakibatkan terlalu banyak kadar gula dalam darah atau glukosa darah tinggi. Nah, kemudian ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan penyakit diabetes ini, seperti yang penyakit-penyakit sebelumnya. Umur adalah faktor risiko terpenting. Jadi orang yang lebih tua itu memiliki risiko yang lebih tinggi terkena diabetes dibandingkan dengan orang yang lebih muda. Karena secara metabolisme juga orang yang lebih tua metabolismenya sudah tidak baik lagi seperti orang yang muda. Terus kemudian yang kedua ada jenis kelamin. Jadi mungkin tadi di faktor risiko hipertensi dan juga demam berdarah, terus itu tuh ternyata laki-laki memiliki risiko yang lebih tinggi terkena diabetes dibandingkan dengan perempuan. Terus kemudian ada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan itu orang yang dengan tingkat pendidikan rendah memiliki risiko yang lebih tinggi terkena diabetes dibandingkan dengan
orang dengan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, kenapa sih kayak gitu? Karena biasanya orang yang pengetahuannya kurang itu mengonsumsi makanan, gula, dan lain-lain itu tidak teratur. Sedangkan orang yang memiliki pengetahuan yang luas biasanya akan memperhatikan secara detail seperti itu. Terus kemudian yang keempat ada kondisi ekonomi, dan juga yang kelima ada lagi kebersihan perorangan. Jadi seperti penyakit-penyakit yang lain, ternyata kondisi ekonomi orang dengan kondisi ekonomi keluarga rendah juga memiliki resiko yang lebih tinggi terkena diabetes dibandingkan dengan orang dengan kondisi ekonomi keluarga baik. Terus kemudian ada kebersihan perorangan. Sama dengan yang lain, orang dengan kebersihan perorangan yang buruk memiliki resiko yang lebih tinggi terkena diabetes dibandingkan dengan orang dengan kebersihan perorangan yang baik. Jadi sama dengan penyakit-penyakit yang lain, diabetes juga kebersihan perorangan itu juga sangat penting. Nah, masuk ke kesimpulan, ternyata penyakit kronis dapat dicegah dan dikelola dengan upaya kolektif untuk meningkatkan kesadaran, edukasi, dan juga intervensi gaya hidup yang tepat diiringi dengan kebijakan yang mendukung dapat membangun masa depan yang lebih sehat dan bebas dari penyakit kronis. Baik, terima kasih telah menonton video ini, dan itu tadi adalah penjelasan dari materi yang sudah terpapar di PPT. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.